Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reski Aulia dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan saya mengenai analisis kasus sukses dan kegagalan perusahaan global. Ketika kita membahas bisnis global, ada dua sisi yang selalu menarik untuk dibandingkan, yaitu perusahaan yang berhasil membaca dinamika global dan bertahan selama puluhan tahun dengan perusahaan yang tumbuh sangat cepat namun gagal mempertahankan posisinya karena salah memahami pasar internasional. Dalam konteks ini, Unilever menjadi contoh perusahaan sukses yang mampu menggabungkan strategi global dan lokal dengan sangat baik. Sementara Uber menjadi contoh perusahaan yang inovatif, tetapi banyak gagalnya justru terjadi karena ketidakmampuan membaca budaya regulasi dan karakteristik pasar negara tujuan. Adapun latar belakang kenapa Unilever dipilih sebagai perusahaan sukses dan Uber gagal. Nah, globalisasi membuat persaingan semakin ketat. Perusahaan tidak bisa hanya bertahan pada produk bagus saja. Mereka harus mampu beradaptasi dengan budaya, mengikuti regulasi, membangun supply chain yang kuat, serta mengelola teknologi dan konsumen lintas negara. Tujuan analisis ini yaitu, yang pertama, untuk menganalisis faktor penyebab kesuksesan Unilever. Yang kedua, mengidentifikasi penyebab kegagalan Uber di beberapa negara Asia. Yang ketiga, membandingkan strategi global kedua perusahaan. Dan yang keempat, memberikan pelajaran dan rekomendasi bagi bisnis global. Adapun profil perusahaan yang pertama dari Unilever sebagai perusahaan sukses. Perjalanan Unilever dimulai dari dua industri yang tampaknya berbeda, tetapi memiliki fondasi yang sama, yaitu sabun di Inggris dan margarin di Belanda. Pada akhir abad ke-19, William Hesketh Lever mendirikan Lever Brothers dan memperkenalkan sabun Sunlight, yaitu sebuah produk yang revolusioner pada masanya. Di sisi lain, di Belanda, keluarga Jurgens dan Van den Berg mengembangkan industri margarin dan menjadi pionir sejak memperoleh paten margarin pada tahun 1871. Produksi massal yang efisien dan jaringan distribusi yang luas membuat margarin Uni menjadi kekuatan besar dalam industri pangan Eropa. Nah, kedua perusahaan ini akhirnya menemukan titik temu. Bahan baku mereka sama-sama minyak nabati dan lemak hewani. Sehingga tantangan ekonomi pasca Perang Dunia I, inflasi dan persaingan global membuat keduanya menyadari perlunya efisiensi dan sinergi. Sehingga pada tahun 1999, proses merger disepakati dan mulai berlaku pada 1 Januari 1930. Yang kedua, ada produk utama. Portofolio Unilever sangat luas, namun dapat dirangkum dalam dua kategori utama. Yang pertama, perawatan diri dan kebersihan rumah tangga. Kategori ini menjadi identitas historis dan motor pertumbuhan utama Unilever. Produk yang termasuk di dalamnya yaitu sabun mandi, sampo, deterjen, pasta gigi, sabun cuci piring, dan perawatan kulit dan rambut. Merek-mereknya seperti Lifebuoy, Lux, Dove, Sunsilk, Clear, Rexona, Pepsodent, Molto, hingga Lysol adalah bagian dari kategori ini. Kedua, ada kategori makanan dan minuman. Kategori inilah yang semakin memperkuat posisi Unilever di pasar global melalui produk seperti margarin, bumbu dan saus masakan, teh, minuman serbuk, serta es krim. Merek-mereknya seperti Bango, Royco, Blueband, Sariwangi, Lipton, Magnum, Walls, dan Cornetto. Selanjutnya ada negara operasi. Unilever hadir di lebih dari 190 negara. Unilever merupakan salah satu perusahaan dengan jaringan geografis paling luas di dunia. Operasionalnya tersebar di hampir seluruh benua dengan dua kantor pusat utama di London dan Rotterdam sebagai simbol sejarah merger Inggris, Belanda. Eropa menjadi pusat riset dan pengembangan dengan fasilitas besar di Inggris, Belanda, Jerman, Prancis, Italia, dan Spanyol. Eropa menjadi basis pengambilan keputusan strategis global, sedangkan Asia merupakan pasar terbesar Unilever. Negara seperti Indonesia, India, Cina, Jepang, Filipina, dan Vietnam menjadi pilar utama pertumbuhan terutama dalam kategori makanan dan perawatan diri. Indonesia bahkan menjadi salah satu negara dengan pabrik terbesar Unilever di dunia. Unilever juga hadir di Afrika Selatan, Kenya, Nigeria, dan Mesir dengan adaptasi produk sesuai gaya hidup dan daya beli konsumen lokal. Sedangkan Amerika Serikat, Kanada, Brasil, Meksiko, Argentina, dan China menjadi pusat pasar Unilever di kawasan barat, terutama untuk kategori es krim dan perawatan pribadi. Selanjutnya, strategi masuk pasar global atau biasa disebut Global Market Entry Strategi. Yang pertama, mereka mengakuisisi merek lokal dan global. Daripada membangun merek baru dari nol atau greenfield, Unilever memilih mengakuisisi merek yang sudah memiliki basis konsumen kuat. Yang kedua, kemitraan strategis dan joint venture. Unilever menyatakan kemitraan strategis sebagai kunci untuk memperluas jangkauan dan memperkuat rantai pasar global. Strategi ini sangat efektif di negara berkembang, di mana pengetahuan lokal sangat menentukan keberhasilan penetrasi pasar. Yang ketiga ada multi-domestic strategi, yaitu produksi dan adaptasi produk secara lokal. Unilever sangat memahami bahwa selera konsumen bersifat lokal, sehingga banyak produk disesuaikan dengan cita rasa, budaya, kondisi iklim, daya beli, kebiasaan konsumsi, kondisi air, misalnya formula deterjen, berbeda antar negara. Yang keempat, ada keberlanjutan sebagai diferensiasi pasar. Melalui Unilever Sustainable Living Plan dan The Unilever Compass, perusahaan menerapkan penggunaan bahan baku berkelanjutan, pengurangan emisi dari limbah, dan program pemberdayaan masyarakat serta edukasi kebersihan dan kesehatan. Yang kelima, ada distribusi terintegrasi. Unilever menggabungkan 3 kanal distribusi, yaitu retail tradisional seperti warung dan toko kecil dengan lebih dari 1 juta warung yang menjadi mitra Unilever di Indonesia, dan retail modern seperti supermarket dan minimarket, dan e-commerce. Selanjutnya ada pemasaran digital dan penguatan power brands. Lebih dari 50% anggaran pemasaran global Unilever
dialokasikan untuk digital advertising. Selanjutnya ada Uber sebagai perusahaan gagal. Berbeda dengan Unilever, Uber lahir dari ide inovatif namun pendekatan yang terlalu agresif. Uber adalah sebuah aplikasi layanan transportasi berbasis digital yang memungkinkan penumpang memesan kendaraan dengan mudah melalui ponsel tanpa harus mencari taksi di jalan atau menelpon penyedia layanan. Ide mengenai Uber sebenarnya muncul lebih awal, namun perusahaan secara resmi berdiri pada tahun 2009 di San Francisco, Amerika Serikat. Gagasan awal ini lahir ketika para pendiri Travis Kalanick dan Garrett Camp mengalami kesulitan mendapatkan taksi pada malam bersalju di Paris. Dari pengalaman sederhana itu, mereka membayangkan sebuah sistem di mana seseorang dapat memesan mobil hanya dengan mengetuk layar ponsel. Ide tersebut kemudian diwujudkan menjadi layanan bernama Uber. Produk utama Uber adalah layanan transportasi berbasis aplikasi yang menghubungkan pengemudi dengan penumpang secara real-time melalui sistem pemesanan digital. Layanan inti ini dikenal sebagai Uber Ride yang memungkinkan pengguna memesan kendaraan sesuai kebutuhan, mulai dari layanan standar seperti Uber X, layanan premium seperti Uber Black, hingga opsi kendaraan berkapasitas lebih besar seperti Uber XL. Selanjutnya, negara operasi Uber. Uber beroperasi sebagai perusahaan transportasi yang berbasis aplikasi yang menjangkau pasar global dengan cakupan lebih dari 57 negara dan lebih dari 250 kota di seluruh dunia, dan kini meningkat menjadi 70 negara dengan 600 lebih kota. Adapun strategi utama yang digunakan Uber dalam proses globalnya yaitu strategi Born Global, yaitu memulai sebagai perusahaan global sejak awal. Uber sejak awal tidak memposisikan diri sebagai perusahaan transportasi lokal, melainkan sebagai platform teknologi global. Yang kedua ada strategi ekspansi cepat, atau biasa disebut rapid expansion strategi. Uber menggunakan strategi masuk ke banyak negara dalam waktu singkat sebelum pesaing lokal muncul. Strategi ini bertujuan untuk membangun efek jaringan secepat mungkin. Selanjutnya, kita beralih pada analisis Vestel dari sisi politik. Unilever berhasil karena patuh, regulasi, dan mampu bekerja sama dengan pemerintah. Sedangkan Uber mengalami bentrok dengan pemerintah dan taksi lokal. Dari sisi ekonomi, Unilever berhasil karena menyediakan produk kebutuhan pokok sehingga permintaannya stabil. Sedangkan Uber hanya menghabiskan modal besar-besaran untuk pertumbuhan cepat atau dikenal dengan istilah bakar uang yang terlalu besar dan tidak berkelanjutan. Dari sisi sosial, Unilever melakukan kampanye kesehatan, kebersihan, dan budaya lokal, sedangkan Uber tidak memahami budaya transportasi setiap negara. Dan dari sisi teknologi, Unilever menggunakan data, digital marketing, pabrik otomatis, dan e-commerce, sedangkan Uber inovatif tapi inovasi tidak diimbangi adaptasi lokal. Dan dari sisi environmental, Unilever berhasil karena isu lingkungan yang menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan jangka panjang perusahaan global. Dan Unilever termasuk perusahaan yang paling progresif dalam hal ini. Komitmennya kuat terhadap keberlanjutan menjadikan Unilever pionir dalam menghadirkan produk yang ramah lingkungan. Sedangkan dari perspektif lingkungan, Uber menghadapi kritik terkait meningkatnya kemacetan dan emisi karbon di kota-kota besar akibat bertambahnya jumlah kendaraan pribadi yang digunakan sebagai kendaraan ride-hailing. Selanjutnya ada analisis Porter Spy Force. Yang pertama ada ancaman pendatang baru atau threat of new entrants. Ancaman pendatang baru dalam industri fast moving customer goods relatif rendah karena dibutuhkan modal besar, jaringan distribusi kuat, rantai pasok global yang stabil, serta kapasitas produksi massal. Unilever memiliki puluhan pabrik dan ribuan pemasok, serta distribusi hingga pelosok daerah. Sedangkan untuk Uber, ancaman pendatang baru dalam industri ride-hailing cukup tinggi, karena model bisnis yang berbasis aplikasi mudah ditiru, sementara kebutuhan modal tidak sebesar industri tradisional lain. Selanjutnya ada kekuatan pemasok atau bargaining power of suppliers. Sebagai perusahaan raksasa dengan skala operasi global, Unilever memiliki kekuatan tawar sangat tinggi terhadap pemasok. Jumlah pemasok sangat banyak dan tersebar di berbagai negara sehingga ketergantungan pada satu pemasok sangat kecil. Dalam konteks Uber, pemasok adalah para pengemudi. Kekuatan tawar para pengemudi sangat tinggi karena mereka bebas berpindah antara platform Uber dan kompetitor seperti Grab atau Gojek tanpa ikatan kontrak. Pengemudi memiliki banyak alternatif aplikasi sehingga Uber sulit mempertahankan loyalitas mereka. Selanjutnya dalam kekuatan pembeli atau bargaining power of buyers. Pembeli dalam industri fast moving customer goods terdiri dari dua kelompok besar, yaitu konsumen akhir dan retailer. Konsumen akhir memiliki kekuatan tawar rendah karena mereka memiliki produk kebutuhan harian seperti sabun, sampo, dan deterjen. Produk Unilever memiliki brand loyalty sangat tinggi, sementara retailer seperti supermarket memang memiliki sedikit kekuatan tawar, tetapi karena tingginya permintaan masyarakat terhadap produk Unilever, retailer tetap bergantung pada pasokan perusahaan, yang akhirnya kekuatan pembeli terhadap Unilever berada pada tingkat rendah hingga moderat. Sedangkan Uber sebagai layanan ride-hailing memiliki kekuatan yang sangat besar karena mereka dapat dengan mudah berpindah aplikasi hanya dengan satu klik. Konsumen sangat sensitif terhadap harga. Sedikit perbedaan tarif membuat mereka segera menggunakan aplikasi lain. Selanjutnya ada ancaman produk substitusi. Ancaman substitusi di industri fast moving consumer goods relatif moderat karena produk kebutuhan harian seperti sabun mandi atau deterjen selalu dibutuhkan, tetapi mereknya dapat diganti. Namun Unilever mengatasinya dengan diferensiasi produk yang kuat, kampanye keberlanjutan, inovasi rasa atau merek atau wangi, dan kualitas yang konsisten, sehingga hal ini membuat konsumen cenderung tetap memilih produk
Unilever meskipun ada substitusi murah dari merek lain. Sedangkan substitusi untuk Uber sangat banyak, mulai dari taksi konvensional, ojek angkutan umum, kereta, hingga pesaing ride hailing lain. Ada intensitas persaingan. Persaingan di industri fast moving consumer goods sangat tinggi karena banyak perusahaan besar seperti P&G, Nestle, Colgate, dan Johnson's. Sedangkan persaingan dalam industri ride hailing sangat intens dan agresif, sehingga Uber menghadapi kompetitor besar yang memiliki pendanaan kuat serta pemahaman pasar lokal yang lebih baik. Selanjutnya kita beralih ke analisis strategi global. Yang pertama ada global strategi. Unilever berhasil karena menstandarisasi kualitas dan inovasi secara global, sedangkan Uber gagal di Asia karena memakai strategi global yang terlalu seragam. Aplikasi tarif dan model bisnis diterapkan sama di semua negara. Sisi transnasional strategi, Unilever sangat berhasil karena menggabungkan efisiensi global dengan adaptasi lokal. Formula, sampo, produk, bumbu, dan makanan disesuaikan dengan selera, iklim, dan budaya tiap negara. Pendekatan ini membuat Unilever tetap efisien sekaligus relevan secara lokal, sedangkan Uber kurang berhasil karena mencoba menyesuaikan diri, misalnya dengan pembayaran tunai tetapi terlambat. Berdasarkan hasil analisis terhadap Unilever sebagai perusahaan sukses dan Uber sebagai perusahaan yang mengalami kegagalan di berbagai pasar Asia, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan sebuah perusahaan global sangat ditentukan oleh kemampuan dalam menyesuaikan strategi internasional dengan kebutuhan pasar lokal. Adapun pelajaran dari penelitian ini yaitu yang pertama, perusahaan global harus memahami bahwa setiap pasar memiliki karakteristik unik yang membutuhkan pendekatan lokal yang sensitif terhadap budaya, kebiasaan, dan pola konsumsi masyarakat. Yang kedua, strategi ekspansi yang efektif tidak hanya mengandalkan teknologi atau kekuatan modal, tetapi juga kemampuan membangun hubungan yang harmonis dengan regulator, mitra lokal, serta komunitas yang terdampak. Adapun saran dan rekomendasi berdasarkan hasil analisis, yang pertama, perusahaan harus melakukan riset pasar yang mendalam sebelum memasuki suatu negara, sehingga strategi yang diambil tepat sesuai kondisi lokal. Yang kedua, perusahaan disarankan menerapkan struktur organisasi yang lebih desentralistik, yaitu memberikan ruang bagi kantor regional atau lokal untuk mengambil keputusan yang relevan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.